Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membahas tentang akad murabahah. Sebelum simak pembahasannya, kenalin dulu ya anggota kelompok 5 kami. Baik, kita akan membahas tentang akuntansi murabahah. Sebelumnya, apa sih itu murabahah? Murabahah diambil dari bahasa Arab al-rib yang artinya keuntungan. Menurut bahasa, murabahah adalah sesuatu yang memberi makna keuntungan. Sedangkan menurut istilah, murabahah adalah suatu transaksi jual beli suatu barang dengan harga dan keuntungan yang telah disetujui oleh masing-masing kedua belah pihak. Transaksi ini dapat dilakukan antara uang dengan barang atau barang dengan barang yang istilahnya disebut dengan barter, dan uang dengan uang, contohnya transaksi nilai mata uang rupiah dengan yen. Murabahah sendiri merupakan suatu transaksi jual beli dengan mengungkapkan harga awal dan keuntungan yang telah disetujui oleh dua belah pihak. Dasar akad murabahah. Yang pertama ada dalam Al-Quran, yang kedua ada dalam hadis, di mana di Al-Quran dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Kemudian dasar yang kedua dari hadis, yakni dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan jika suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan sahih menurut Ibnu Hibban. Selanjutnya ada rukun dan akad dalam jual beli. Yang pertama ada pelaku. Pelaku cakap hukum dan balik atau berakal dan dapat membedakan sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya. Kemudian yang kedua ada objek jual beli harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya. Yang ketiga, barang yang tersebut dimiliki oleh penjual. Yang keempat, barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dan dengan kejadian tertentu di masa depan. Selanjutnya, barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada horor atau ketidakpastian. Selanjutnya, barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitas barang dengan jelas sehingga tidak horor. Kemudian, barang harga tersebut jelas harga barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual. Berikut cara pembayaran tunai atau tangguh sehingga jelas tidak ada horor. Selanjutnya, barang yang diakadkan ada di tangan penjual sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian. Kemudian rukun dan akad jual beli yang ketiga adalah ijab kabul, di mana menurut ulama jumhur, ijab adalah apa yang muncul dari orang yang mempunyai hak dan memberikan hak kepemilikannya meskipun munculnya belakangan. Sedangkan kabul adalah apa yang muncul dari orang yang akan memiliki barang yang dibelinya meskipun munculnya di awal. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, maka kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi sah. Jenis akad murabahah. Yang pertama, murabahah dengan pesanan. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Kemudian yang kedua, ada murabahah tanpa pesanan, di mana penjual melakukan pembelian barang tanpa memperhatikan ada pesanan dari pembeli. Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Kamu kenapa sih kok kelihatannya sedang itu? Iya, kok bisa sih kemarin gimana? Ya kemarin aku dari kantor, terus aku dapat dari kamu. Pengen beli baju baru ya? Iya, tapi aku nggak punya uang, aku belum dapat.
Aku ada ide deh. Gimana kalau kamu coba ngajuin kredit ke bank pakai akad murabahah kan bisa? Bisa sih kan kalau pakai akad murabahah itu kan udah sesuai dengan syariat Islam. Kalau enggak kita langsung aja ke bank gimana? Udah, yuk aku temenin. Silakan itu kak. Ada yang bisa bantu kak? Saya pengen kredit HP, bisa nggak? Oh, tentu bisa. Nanti kakak bisa kredit HP, namanya itu pakai akad murabahah. Jadi, nanti pihak kami akan menyampaikan harga perolehan dan keuntungannya terlebih dahulu. Apakah mau? Mau kak? Ya, ini silakan diisi formulir serta mau kredit HP itu apa ya kak? Ini juga. Enggak, saya baca dulu ya. HP-nya Redmi Note 10 Pro, warna putih, internal 128 GB ya. Oke, untuk HP tipe ini harga perolehannya 5 juta kak, keuntungannya dari kami 1 juta, totalnya 6 juta. Mau cicil berapa bulan kak? Kalau 12 bulan bisa kak? Bisa kak. Kalau cicilannya 12 bulan berarti kakak per bulan mengangsur 500.000 ya? Iya. Barangnya bisa diambil hari ini. Oh, maaf kak, belum bisa. Kalau dari barangnya kami nggak nyetok, jadi kami cari barangnya dulu. Nanti kalau barangnya sudah ada, kami akan mengkonfirmasi kakak. Terima kasih ya, saya tunggu konfirmasinya besok. Iya kak, ada yang bisa saya bantu lagi kak? Oke, barangnya cicilan 12 bulan untuk angsuran 500.000 per bulan ya? Iya. Oke, untuk angsurannya bisa langsung ditarik ya kak? Iya. Iya kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Nomor antrian 35. Ada yang bisa saya bantu kak? Iya kak, tadi saya habis dari CS mau melakukan akad murabahah. Oke, baik, saya cek dulu namanya. Dengan Kak Uyas ya? Iya. Untuk spesifikasinya ada Redmi Note 10 Pro dengan warna putih, internalnya 8/128 GB. Iya. Oke, baik. Ini untuk DP-nya 500.000 ya kak? Iya. Saya buatkan verifikasinya terlebih dahulu. Iya kak. Baik, uangnya saya terima. Ini kwitansinya nanti ketika pengambilan barang jangan sampai hilang ya kak kwitansinya. Nah, saya balik. Yang bisa saya bantu kak? Kak, ini saya mau mengambil akad murabahah kemarin ini kwitansinya. Saya cek dulu ya kak. Iya. Saya ambil barangnya ya kak. Ini barangnya kak, bisa dicek dulu ya. Pembahasan selanjutnya adalah perlakuan akuntansi murabahah tertera pada PSAK 102 revisi 2013. Pertama yakni mengenai pencatatan akuntansi untuk penjual. Langkah yang pertama, kita mencatat pengakuan aset murabahah. Aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya peroleh. Adapun biaya perolehan dari handphone tersebut yaitu 5 juta, jadi pencatatannya yakni aset murabahah di debit senilai 5 juta dan kas di kredit senilai 5. Pencatatan yang selanjutnya yakni mengenai diskon pembelian. Pada kali ini, diskon terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual. Maka pada kali ini menjadi tambahan pendapatan murabahah. Maka pencatatan jurnalnya yakni kas pada debit senilai 250.000 dan pendapatan murabahah di kredit senilai 250.000. Yang ketiga yakni penjualan aset murabahah. Aset murabahah ini dijual tidak melebihi satu periode laporan keuangan sehingga keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah. Jadi pencatatan akuntansinya yakni piutang murabahah di sebelah debit senilai 6 juta, aset murabahah di sebelah kredit senilai 5 juta, dan pendapatan margin murabahah di kredit senilai 1 juta. Yang keempat yakni penerimaan uang muka. Karena di awal transaksi nasabah menyetorkan uang 500.000 sebagai uang muka, maka
dicatat dengan kas di debit senilai 500.000 dan utang lain uang muka murabahah di sebelah kredit senilai 500. Yang kelima yakni pengakuan pendapatan margin murabahah. Karena pihak nasabah melakukan pembayaran dengan angsuran, yakni dalam setahun 12 kali angsuran, maka pencatatan jurnalnya adalah kas di sebelah debit senilai 500.000, margin murabahah yang ditangguhkan di sebelah debit senilai 83.333,33, piutang murabahah di sebelah kredit senilai 500.000, dan pendapatan margin murabahah di kredit senilai 83.333,30. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai akuntansi untuk pembeli, di mana hanya boleh mengakui beban murabahah dengan metode proporsional dan tidak memiliki acuan alternatif dalam bentuk metode anuitas. Yang pertama, pencatatan perolehan aset murabahah. Aset di bagian debit, beban murabahah tanggungan di bagian debit, dan utang murabahah di bagian kredit. Yang kedua, pencatatan pelunasan utang. Utang murabahah di bagian debit, kas di bagian kredit, beban murabahah di bagian debit, lalu beban murabahah tanggungan di bagian kredit. Yang ketiga, pencatatan diskon pembelian. Ayat jurnal untuk mencatat pembelian diskon yang diterima setelah akad murabahah yaitu kas di debit, beban murabahah tanggungan di kredit. Yang keempat, pelunasan utang lebih cepat. Jika pembeli melunasi utangnya lebih cepat dan mendapatkan potongan pelunasan, maka jurnal untuk mencatat potongan pelunasan tersebut yaitu utang murabahah di bagian debit, beban murabahah tanggungan di bagian kredit. Serta untuk mencatat potongan utang murabahah tersebut yaitu utang murabahah di bagian debit, beban murabahah di bagian debit, kas dan beban murabahah tanggungan di bagian kredit. Yang kelima, pencatatan denda untuk keterlambatan. Yang kelima, pencatatan denda untuk keterlambatan, di mana denda itu diakui sebagai kerugian, maka pencatatannya yaitu kerugian denda di debit, lalu kas atau utang di bagian kredit. Yang selanjutnya, pembayaran uang muka. Saat pembeli membayar uang muka, maka ayat jurnal yang dibuat yaitu uang muka pada debit, kas pada kredit. Lalu, jika saat pembeli sudah memberikan uang muka, ketika penjualan barang, jurnal yang dibuat yaitu aset pada debit, beban murabahah tanggungan di debit, utang murabahah di bagian kredit, utang murabahah di bagian debit, uang muka di bagian kredit. Selanjutnya, untuk pencatatan pembatalan pemesanan. Saat pembeli melakukan pembatalan transaksi dan dikenakan biaya, maka akan diakui sebagai kerugian. Kondisi yang pertama yaitu pembatalan pemesanan saat pengeluaran penjual lebih kecil dari uang muka, maka jurnal yang dibuat yaitu kas di bagian debit, kerugian dan uang muka di bagian kredit. Yang kedua, pembatalan pemesanan saat pengeluaran penjual lebih besar dari uang muka, maka jurnal yang dibuat yaitu kerugian di bagian debit, uang muka di bagian kredit, kas atau utang di bagian kredit. Selanjutnya yaitu penyajian. Beban murabahah tanggungan menjadi pengurang utang murabahah. Penyajian saat akhir tahun pertama atau tanpa uang muka yaitu utang murabahah dikurangi dengan beban murabahah tanggungan, maka hasilnya yaitu utang murabahah. Yang terakhir yaitu pengungkapan, di mana pembeli mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah, jangka waktu murabahah tanggungan, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Baik, itulah pembahasan yang dapat kami sampaikan terkait pengertian akad murabahah, praktik transaksi akad murabahah, dan pencatatan akuntansi akad murabahah. Sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.